Selamat pagi Pak Fajar dan Mas Willy. Eh, Perkenalkan nama saya Matias Hadiadi Wangkara Sugada dengan NRP 502531015. Kali ini saya akan mendemokan EAS KPPL eh, hasil dari eh, kerja saya kemarin. Untuk nomor satu, itu ada fase analisis dan aktivitas dalam studi kasus, bertujuan untuk memahami kebutuhan perusahaan e-commerce yang ingin menggantikan metode transaksi WhatsApp menjadi yang lebih terpusat. Jadi kita bisa apa? eh, kita kan aku selekasikan semua ini ke soal nomor 4 kan, karena itu yang diminta Pak Fajar kemarin. Terus ada analisa kita untuk ada tahap-tahapnya juga ya, ada understand the requirements model, map the requirements to design elements, terus ada refinement. Terus jadi untuk requirements model kita melakukan wawancara, terus untuk map the requirements kita menggunakan use case diagram seperti yang tugas-tugas sebelumnya. Sebagai contoh misalnya pembeli akan melihat produk, menambahkan produk ke keranjang, dan menyelesaikan pembayaran. Kemudian membuat data awal yang terdiri dari entitas, pengguna, produk keranjang, dan transaksi. Kemudian kita ada refinement, itu mengidentifikasi risiko seperti lonjakan transaksi saat musim lebaran, seperti menggunakan database, distribusi, dan load balancer. Terus ada design, define the system architecture, kita dapat membagi menjadi layers terdiri dari presentation layer, business logic layer, dan data access layer. Kita juga bisa menambahkan load balancer untuk distribusi beban ke beberapa server pada saat lonjakan transaksi. Kemudian ada design data structures, merancang data struktur data untuk mendukung fitur seperti filter produk, pelacakan transaksi, dan riwayat pembayaran. Kemudian kita menggunakan database yang relasional untuk data terstruktur dan database untuk data transaksi dengan volume yang tinggi. Terus kita juga ada develop the interface design, merancang UI UX yang responsif seperti fitur-fitur seperti pencarian dan proses checkout. Menentukan API untuk integrasi dengan gateway pembayaran seperti Stripe. Terus ada evaluasi the refined design, ada melakukan load testing atau stress testing, kemudian juga kita mendapat umpan balik dari tim dan pemangku kepentingan untuk memperbaiki desain. Jadi ada beberapa output dari analisa desain dan safety atas, itu abstraction, itu detail implementasi, data produk disembunyikan dengan menyediakan API yang hanya menampilkan atribut penting seperti nama, harga, dan tautan unduhan. Terus ada architecture, menggunakan microservices untuk mengelola produk secara independen, mengelola pola desain singleton, separation of concerns (SOC), dan functional independence yang mengelola pembayaran secara independen. Terus ada 5 tahap utama dalam waterfall dalam satu e-commerce ini. Ada requirements analysis, ada design, ada implementation, dan ada testing, ada deployment, dan maintenance. Jadi untuk requirement analysis kita mendokumentasikan yang non fungsional dan fungsional, kita butuh apa gitu kan. Terus kita eh, apa kaitkan dengan katalog produk digital, sistem pembayar, dan kemampuan menangani lonjakan transaksi. Hasilnya berupa SRS yang akan menjadi acuan seluruh tahap berikutnya. Kemudian ada desain, itu menerjemahkan kebutuhan menjadi desain perangkat yang spesifik, terus meliputi desain architecture sistem, antara pengguna di database dan modul perangkat lunak. Ini akan dikaitkan dengan pemilihan arsitektur yang layered atau berlapis, memisahkan lapisan antar muka, pengguna, logika bisnis, dan akses data. Kemudian mendesain database untuk menyimpan data produk digital, desain, dan pengguna. Hasil berupa diagram arsitektur, prototype, antarmuka, dan skena database. Kemudian ada implementation, mengembangkan kode perangkat lunak berdasarkan desain yang telah dibuat. Kaitkan dengan studi kasus pengembang yang menjadi web slicing dan manajemen database, gitu kan. Testing, kita bisa melakukan stress testing, meliputi fungsional, integrasi, kinerja, dan keamanan. Hasilnya berupa sistem yang bebas dari bug, gitu kan, dan siap diluncurkan. Maka dari situ kita ke deployment, itu kita meluncurkan perangkat lunak ke lingkungan produksi dan melakukan pemeliharaan rutin setelahnya gitu. Jadi dari website yang kita buat, misalnya kita deploy untuk ke internetnya. Terus hasilnya berupa sistem yang berjalan di lingkungan produksi dengan dukungan pemeliharaan yang berkelanjutan. Terus ada kelebihan model waterfall, itu kejelasan struktur, dokumentasi yang komprehensif, kontrol dan pemantauan, dan kekurangannya itu kurangnya fleksibilitas, tantangan dan pada pengujian terlambat dari waktu yang lama. Karena apa? Karena ini kan satu-satu, jadi kalau misalnya rusak satu atau gagal di satu, kita bakal fokus di satu terus. Tapi itu juga menjadi ini bisa jadi kelebihan karena ini jelas dan terfokus gitu kan. Terus ada juga architectural dan
detail design. Jadi intinya architecture design itu kita membuat komponen-komponen yang kita butuhkan apa, kayak strukturnya bagaimana, interaksi antar komponennya bagaimana, user interface-nya bagaimana, database-nya seperti apa. Namun detail design itu lebih ke kayak algoritma, struktur data. Jadi kayak kita mau pakai apa nih buat searching-nya, searching katalog misalnya mau pakai apa, metode-metode yang digunakan apa gitu. Itu jadi lebih rinci. Jadi kenapa dua-duanya diperlukan? Karena material design itu sebagai fondasi dan desain detailed design itu lebih ke implementasinya. Jadi ini relevan karena pada status e-commerce ini karena misalnya kita ingin ada lonjakan transaksi musiman dengan pemilihan microservices resiko beban lebih berat pada satu modul. Jadi layanan lain bisa diskalakan secara independen gitu. Itu untuk architecture desainnya. Terus ada data design. Oh, kita mau pakai algoritma apa buat servisnya? Mau pakai hashing atau bagaimana? Terus ada nomor 4 pendekatan rekayasa lunak untuk sistem e-commerce. Itu ada waterfall, kita menggunakan pendekatan waterfall untuk ini. Jadi, aku simpulin lagi, ada requirement analysis, itu kita mengubah kebutuhan dari klien, eee, mau pakai apa sistem pembayarannya, pelaporannya bagaimana, gitu kan. Terus, identifikasi kebutuhan non-fungsional, itu seperti keamanan dan skalabilitas. Hasilnya apa? Hasilnya RSD gitu. Dan ada desain, arsitektur desain dan apa? Seperti tadi detail desainnya itu jadi ada ini untuk layering-nya bagaimana, kita mau pakai API apa, jadi kayak front end yang pakai apa, back end-nya bagaimana, ada detail design itu seperti ERD, algoritma ini bakal bagaimana, modul pembayaran validasinya pakai apa, gitu kan. API-nya bagaimana, terus ada implementation, untuk mention kita memilih mau pakai bahasa pemrograman apa gitu kan, bisa Python atau JavaScript untuk backend, frontend bisa React atau eh, JS gitu kan, Vue.js atau TypeScript atau HTML. Kemudian untuk basis data bisa pakai MongoDB atau PostgreSQL. Kemudian kita bisa containerization untuk environment-nya kita bisa menggunakan Docker dan kita bisa melakukan testing. Setelah itu testing yang bisa security testing, performance testing, integration testing, dan unit testing itu seperti eh, JMeter, security testing bisa OWASP, ZAEP, dan atau kita bisa menyuruh orang untuk kita membayar orang gitu ya untuk penetration testing karena ini kan besar ya, maksudnya kita transaksi jadi kita harus seaman mungkin dan hasilnya apa? Hasilnya ya lapor pengujian dan deploymentnya kita bisa menggunakan AWS untuk kayak layanan cloud untuk Google Cloud CI/CD pipelines terus juga menyediakan fitur monitoring real time. Hasilnya jadi kita mendapatkan SLA atau service level agreement mencakup perbaikan bug dalam waktu 24 jam. Jadi kok kelebihannya itu skalabilitas, keamanan, dan efisiensi. Jadi kesimpulannya, dengan pendekatan waterfall ini yang terstruktur dan desain arsitektur berbasis microservices, sistem e-commerce yang diusulkan tidak hanya memenuhi kebutuhan klien, tapi juga mampu menangani lonjakan transaksi secara efisien. Tahapan yang terencana memastikan setiap aspek dari sistem dirancang, dibangun, dan diuji dengan cermat untuk memastikan solusi yang andal, aman, dan scalable. Sekian dari saya, terima kasih.